Beralih ke informasi lain, saudara, polisi terus menggali fakta di balik kasus pembunuhan Bribtu Rian yang tewas dibakar sang istri yang juga sesama anggota kepolisian, Bribtu FN, termasuk kondisi psikologis pelaku yang menjadi latar belakang aksi kekerasan dalam rumah tangga. Polisi terus menggali fakta di balik kasus pembunuhan Bribtu Rian yang tewas dibakar sang istri yang juga sesama anggota Polri, Bribtu FN. Termasuk kondisi psikologis pelaku yang jadi latar belakang aksi kekerasan dalam rumah tangga. Psikolog Universitas Airlangga Suryanto menilai kasus Poluan bakar suami di Mojokerto merupakan luapan emosi yang selama ini dipendam pelaku. Di antaranya diduga banyak masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan. Menurut Suryanto, Poluan berani membakar suaminya dipicu dari beberapa masalah yang terjadi sebelumnya dalam rumah tangga mereka. Psikolog menduga pelaku sebelumnya mengalami tekanan batin yang cukup lama sehingga pada titik tertentu terjadi suatu aksi sebagai langkah meluapkan emosi. Saya melihat itu lebih pada persoalan-persoalan yang bersifat karena letupan emosi dan pelaku ini mengalami penderitaan yang lama, artinya semacam tekanan batin yang lama, sehingga pada titik tertentu dia harus meluapkan ini sampai pada peristiwa yang dialami saat ini. Polisi resmi menahan Bribtu FN sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan kepada sang suami Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Bribtu FN ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim karena tersangka memiliki 3 anak balita. Psikolog forensik juga menyebut kondisi psikologis tersangka pasca melahirkan tak bisa dikesampingkan. Meski hal itu tergantung pertimbangan penyidik. Proses kehamilan dan persalinan menciptakan tanda petik guncangan hormonal yang sifatnya signifikan, maka kemungkinan terjadinya tanda petik kekacauan berpikir, kekacauan berperasaan itu menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Jika seorang perempuan dianggap sedang mengalami baby blues syndrome, maka memang sekali lagi kemungkinan perilakunya menjadi tidak koheren dengan berpikirnya. Tapi persoalannya adalah di kalangan ilmuwan sendiri, keberadaan baby blues syndrome itu masih sifatnya kontroversial. Ada sebagian ilmuwan yang meyakini keberadaan baby blues syndrome, tapi ada pihak lain atau ilmuwan lain yang menganggap bahwa baby blues syndrome tak lebih tak kurang hanya sebuah istilah yang didramatisasi saja terhadap kondisi seorang perempuan yang sekali lagi baru saja menjalani persalinan. Kita ingin menganut sekali lagi pandangan yang mana? Kembali ke tim pemeriksa yang akan memberikan perspektif keilmuannya kepada penyidik. Polisi menyebut kejadian kasus Poluan bakar suami berawal saat tersangka memeriksa saldo tabungan milik suaminya. Didapati bahwa gaji ke-13 sudah berkurang, diduga digunakan sang suami untuk judi online. Usai korban pulang ke rumah, tidak berapa lama keduanya terlibat cekcok. Bribtu FN menyiram bensin ke tubuh korban. Bensin kemudian mengenai sumber api di sekitar korban hingga terbakar. Catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif, ya rekan-rekan sekalian, bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut Polri harus tegas memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Pemeriksaan aplikasi judi online di ponsel secara berkala perlu dilakukan. Itu pengawasan para pimpinan menjadi penting. Perlu dilakukan pemeriksaan handphone, misalkan ketika apel pagi, dicek handphonenya, adakah mereka mendownload untuk situs-situs judi online dan sebagainya. Ini perlu dilakukan. Pesan-pesan moral perlu dilakukan. Kalau tidak, nanti akan kecolongan lagi.
Polda Jawa Timur telah memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa KDRT yang diduga dilakukan seorang oknum poluan Bribtu FN terhadap suaminya. Selain telah memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap fakta dari kasus ini, polisi juga telah mendatangkan 2 orang ahli psikologi forensik dan psikiater. Saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Bribtu Rian merupakan anggota Polri asal desa Sumberjo, Plandaan, Jombang yang berdinas di Polres Jombang. Korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Bribtu Rian mengalami luka bakar 90% akibat ulah sang istri. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Mapolda Jawa Timur, yakni Via Irmar. Via, hingga saat ini bagaimana hasil tes kejiwaan terhadap Bribtu FN? Selamat siang Juno dan juga saudara, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur terkait apakah tes kejiwaan sudah dilakukan terhadap tersangka yaitu Bribtu FN, termasuk juga hasilnya seperti apa. Namun yang pasti pendampingan secara psikologis yang dilakukan oleh psikiatri yang sudah yang diberikan oleh Polda Jawa Timur terhadap tersangka terus dilakukan sejak tersangka Bribtu FN ini ditetapkan oleh Polda Jawa Timur sebagai tersangka atas peristiwa seorang poluan membakar suaminya sendiri pada hari Sabtu pagi pekan yang lalu. Dan memang kalau kita melihat juga beberapa waktu yang lalu Kompolnas sempat memberikan pernyataan bahwa polisi harus segera menunjukkan atau memberitahu hasil tes kejiwaan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi, dan selain itu juga kemarin juga kami sempat mewawancarai psikolog yang juga merupakan dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, bahwa psikolog tersebut menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan momentum yang dimanfaatkan oleh tersangka untuk meluapkan emosi rasa kesalnya yang sudah terpendam beberapa waktu yang lalu, bahkan ini bisa dikatakan sebagai akumulatif dari beberapa peristiwa yang diduga sudah terjadi di dalam permasalahan rumah tangga mereka, hingga akhirnya di hari Sabtu kemarin amarah tersangka ini tidak bisa tertahan sehingga tersangka kemudian membakar suaminya sendiri yang juga merupakan seorang polisi yang bertugas di Polres Jombang, Jawa Timur. Oleh karena itu psikolog menyarankan, menghimbau kepada kita semuanya, kepada masyarakat, bahwa untuk menghindari hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi, ada 2 hal yang bisa dilakukan Juno dan juga saudara. Yang pertama adalah komunikasi intensif dengan pasangan, dan yang kedua adalah peran keluarga yang juga harus cukup aktif dilakukan, yang juga harus diterapkan dalam hal memiliki hubungan ataupun juga komunikasi dengan pasangan. Dan tentu saja kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Jawa Timur, terus menunggu bagaimana hasil dari tes atau mungkin pendampingan psikologis yang selama ini sudah dilakukan oleh polisi terhadap tersangka. Dan selain pendampingan psikologis juga, Juno, tersangka ini juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan hak ASI eksklusif terhadap 2 balita yang saat ini masih berusia 4 bulan, di mana diketahui 2 balita ini merupakan kembar, dan ada 1 lagi balita yang berusia 2 tahun saat ini juga tengah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara yang memang lokasinya berdekatan dengan Polda Jawa Timur. Juno. Ya, Via, untuk saat ini siapa lagi saksi yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan penganiayaan terhadap sang suami sendiri oleh Bribtu FN?
terkait apakah nanti akan ada saksi lagi yang akan diperiksa atau mungkin saksi sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ini juga sama Juno dan juga saudara, masih belum ada keterangan resmi dari polisi, bahkan juga beberapa waktu yang lalu juga kami sempat menanyakan juga belum ada informasi terbaru apapun terkait pemeriksaan untuk saksi-saksi. Namun beberapa waktu sebelumnya pasca peristiwa Sabtu pagi ini terjadi sudah ada 5 saksi yang diperiksa oleh polisi, 2 diantaranya yaitu merupakan Bribka Alfian Agia Permana yang juga merupakan tetangga dari tersangka dan juga korban, di mana pada saat peristiwa tersebut terjadi Bribka Alfian ini membantu korban untuk bisa selamat, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit bersama dengan tersangka yaitu ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yang ada di Kota Mojokerto. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV via Irmar dari Mapolda Jawa Timur.